Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semoga kalian sehat ya nak, sehingga kita dapat bertemu pada hari ini walaupun melalui daring, melalui video. Hari ini kita akan membahas tentang surat At-Thariq. Surat At-Thariq ini berarti tentang apa? Surat At-Thariq ini memiliki arti yang datang di malam hari. Surat ini terdiri dari 17 ayat dan surat ke-86. Surat At-Thariq ini diambil dari akhir ayat pertama, yaitu berarti datang di malam hari. Sebelum kita masuk pembelajaran kita lebih lanjut, silakan dibuka di halaman 8. Kemarin kita sudah mengenal tentang surat Al-A'la. Sekarang kita belajar tentang surat At-Thariq. Hari ini tujuan pembelajarannya adalah harus mengenal tentang surat At-Thariq dan memahami makna isi kandungan surat At-Thariq, dan kalian dapat membaca dan menghafal dengan benar surat At-Thariq. Nah, silakan dibuka di halaman 8. Ibu akan membaca dari sini, lanjut kalian perhatikan di rumah ya. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj. Wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Kandungan surat dari surat At-Thariq ini, sebab-sebab turunnya, asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah artinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Surat At-Thariq ini berkenaan dengan sikap sombong seseorang yang menganggap bahwa dirinya yang hebat dan mulia. Tetapi yang paling hebat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana kandungan ayat tersebut bahwa menjelaskan tentang, kalian baca di halaman 210, bahwa kandungan ini adalah salah satu pelajaran penting yang dapat kita ambil, yaitu bahwa tidak ada satu orang pun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk. Dan dimanapun kalian berada, manusia dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke akhirat yang kekal. Saat itulah manusia akan ditunjukkan seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan, baik amal perbuatan buruk ataupun yang ditutup-tutupi, itu akan terungkap semua. Akan ada tontonan yang kita tonton sembari menunggu dan menyesali, tetapi tidak bisa menyesal lagi karena apa yang kita perbuat tidak disadari di dunia, karena dunia ini adalah tempat
tempat kita berbuat salah, berbuat baik ya, tetapi berbuat salahnya itu kita harus memperbaikinya dengan lebih baik lagi. Seperti dunia ini seperti tempat latihan. Tempat latihan kalian harus memperbaiki diri dan bagaimana kalian itu mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada satupun cuma di apa di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya proses penciptaan manusia ini di dalam surat Al-Tariq ini bahwa menceritakan bahwa siapa yang dijelaskan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Bintang yang cahayanya menembus. Siapa? Yaitu malaikat. Tidak ada satu jiwa pun diri melainkan ada penjaganya, karena setiap kalian melakukan perbuatan baik dan buruk ada yang jaga, ada yang tahu, ada yang melihat, baik itu malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun jiwa pun melainkan ada penjaganya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah yang dia ciptakan. Dia ciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa untuk membalikannya hidup sesudah mati. Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu sesuatu atau kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Dan inilah dijelaskan bahwa perbuatan yang kita lakukan itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu orang pun yang terlepas dari pengawasannya. Ya, proses penciptaan dari manusia tersebut merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan yang sesempurnanya, dan di dalam Al-Qur'an merupakan kitab yang benar dan hak. Dijelaskan di ayat 13, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah, innahu laqaulun fasl. Ya, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya, pembeda. Dan fasl ma huwa bil hazal, dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Nah, ketika orang berbuat jahat akan dibalas oleh Allah dengan hal yang setimpal. Jangan takut, karena setiap apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, yang baik ataupun buruk, kalian mempunyai balasannya nanti di yaumul mizan, ya. Walaupun tidak di dunia, di yaumul mizan ada penimbangan, dan yaumul jaza ada pembalasan. Nah, famahilal kafirina amhilhum ruwaida. Karena diberi tangguhlah orang-orang kafir itu, karena ya diberi tangguhlah mereka itu barang sebentar, ya. Nah, yang terdapat di dalam Al-Quran adalah merupakan kitab yang benar hak dan tidak ada keraguan yang di dalamnya, la raiba, tidak ada keraguan, ya. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang juga di dalam penciptaannya, yaitu langit tanpa tiang, turunnya hujan, bumi sebagai tempat tumbuhnya pohon-pohon. Dalam surat ini disampaikan bahwa Al-Quran benar-benar merupakan pemisah antara yang baik dan buruk, atau yang benar dan yang salah, pembeda, ya. Dan di dalam surah At-Tariq ini kalian ditugaskan saja menulis 4 soal hafalan. Nanti ibu tugasnya soal nomor 1, soalnya